Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kedua, hari ini kita akan belajar perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi untuk sekarang kita belajar dulu perkalian. Perkalian itu, kalian masih ingat, definisi perkalian adalah penjumlahan berulang. Contoh, misalkan, berapakah 3 kali 4? Berarti kita bisa menulis 4 tambah 4 tambah 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Untuk selanjutnya misalkan 6 kali negatif 3. Berarti kita tulis negatif 3 tambah 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 negatif 3. Berarti negatif 3-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Negatif 3 tambah negatif 3, negatif 6, negatif 6 tambah negatif 3, negatif 9 tambah negatif 3, negatif 12 tambah negatif 3, negatif 15 tambah negatif 3, sama dengan negatif 18. Jadi 6 kali negatif 3 itu sama dengan negatif 18. Untuk sifat-sifat perkalian, sifat-sifatnya yang pertama itu adalah sifat tertutup. Artinya tertutup, 3 kali 4 sama dengan 12. 3-nya bilangan bulat, 4-nya bilangan bulat, 12-nya juga bilangan bulat. Itu sifat yang pertama. Sifat tertutup. Sedangkan yang kedua adalah sifat komutatif. Komutatif. Artinya 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. 3 kali 4 sama dengan 12. 4 kali 3 juga sama dengan 12. Untuk selanjutnya yang ketiga yaitu adalah sifat asosiatif. Artinya di sini sifat asosiatif yaitu bahwa A kali B kali C sama dengan A kali B kali A kali C. Hanya di sini penulisannya. Misalkan A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Jadi kita bisa menulis misalkan A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. Ini juga sama, A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Kalau ada dalam tanda kurung, berarti kita harus mengerjakannya dalam tanda kurung terlebih dahulu. Berarti 2 kali 3, 6, 6 kali 4, 24. Yang di sini, yang dalam kurung itu 3 kali 4. 3 kali 4, 12, 12 kali 2, 24. Berarti itu sama. Kemudian untuk selanjutnya sifat distributif. Sifat distributif ini di sini bahwa ada sifat distributif penjumlahan dan ada sifat distributif pengurangan. Misalkan untuk sifat distributif penjumlahan, Ibu bisa tulis A kali dalam kurung B tambah C sama dengan A kali B tambah A kali C. Untuk pengurangan di sini A kali dalam kurung B kurangi C, berarti bisa ditulis A kali B kurangi A kali C. Contoh, misalkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 5. Berarti di sini A-nya 2 kali 3 tambah negatif 5 sama dengan, berarti 2 kali 3 tambah 2 kali negatif 5. 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 5, negatif 10. Berarti 6 tambah negatif 10 sama saja dengan negatif 4. Di sini juga kita bisa buktikan 3 tambah negatif 5 itu adalah negatif 2.
2 kali negatif 2 sama dengan negatif 4. Jadi itu sama. Kemudian yang terakhir adalah inverse. Inverse itu perkalian apabila dikalikan dengan A maka hasilnya itu sendiri. Misalkan contoh A kali 1 sama dengan A. Artinya 5 kali 1 sama dengan 5. 100 kali 1 sama dengan 100. Untuk tandanya, untuk tanda perkalian, kita bisa lihat di sini. Untuk tanda perkalian, apabila nanti dijumlahkan, dikalikan positif kali positif, ini tandanya sama, maka hasilnya juga sama, tandanya positif. Kalau positif kali bilangan negatif, nanti hasilnya negatif. Kalau misalkan negatif kali positif, nanti hasilnya juga sama negatif. Sedangkan untuk negatif kali negatif, hasilnya positif. Di sini kuncinya, ketika ada dua bilangan yang dikalikan dengan tanda yang sama, maka hasilnya juga sama. Positif kali positif hasilnya positif, negatif kali negatif juga itu hasilnya positif. Jadi hasilnya sama, positif dengan positif. Sedangkan untuk berbeda bilangan itu hasilnya negatif. Positif kali negatif sama dengan negatif, negatif kali positif sama dengan negatif. Itu untuk perkalian. Selanjutnya untuk pembagian. Untuk pembagian bilangan bulat, untuk selanjutnya yaitu kita akan belajar pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat adalah kalau tadi penjumlahan itu perkalian itu penjumlahan berulang, sedangkan untuk pembagian adalah pengurangan berulang. Contoh misalkan, berapakah 12 bagi 4? Berarti kita kurangi 12 kurangi 4. 12 kurangi 4 itu adalah 8. 8 kurangi 4, 4. 4 kurangi 4, 0. Berarti kita lihat di sini pengurangannya ada berapa kali? 1, 2, 3. Berarti 12 bagi 4 adalah 3. Nah, sekarang kita lihat di sini. Ibu kasih contoh lagi. Misalkan berapakah 25 bagi 5. 25 bagi 5. Berarti sama seperti ini, kita kurangi sampai menghasilkan bilangan 0. 25 kurangi 5, 20. 20 kurangi 5, 15. 15 kurangi 5, 10. 10 kurangi 5, 5. 5 kurangi 5, 0. Jadi kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 25 bagi 5 itu 5. Sedangkan untuk tandanya, untuk tanda pembagian, kita lihat di sini. Positif bagi positif. Tandanya positif. Negatif bagi positif. Nanti tandanya negatif. Positif bagi negatif, tandanya juga sama negatif. Kemudian negatif bagi negatif, tandanya positif. Berarti hampir sama dengan yang tadi tandanya, antara perkalian dan pembagian. Nah, itu adalah pembagian bilangan bulat. Sekarang bagaimana kalau soalnya ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh, misalkan, hitung angka bilangan di bawah ini. Tentukan hasil dari negatif 2 kali 5 kurangi negatif 6 bagi 3 tambah 6. Nah, di sini. Kalau ada soal seperti ini, berarti kita harus mengerjakan yang ada dalam tanda kurung terlebih dahulu. Kalau misalkan antara ada tanda bagi dengan penjumlahan, berarti kita harus mengerjakan yang pembagian terlebih dahulu. Gimana Bu kalau ada tanda kali dengan tanda bagi? Itu kan sama-sama tanda yang kuat, berarti kita bisa mengerjakan dimulai dari sebelah kiri terlebih dahulu. Contoh misalkan, negatif 2 kali 5, itu hasilnya negatif 10. Kurangi negatif 6 bagi negatif 3, itu adalah negatif 2
tambah 6. Nah, di sini ada dua tanda yang sama. Tadi kalau negatif kali negatif itu hasilnya adalah positif. Berarti di sini kita bisa lihat negatif 10 tambah 2 itu adalah negatif 8 tambah 6. Berarti hasilnya adalah negatif 2. Gitu. Gimana kalau ada soal cerita? Kan bisa lihat di sana soalnya. Dalam suatu tes penilaian didasarkan bahwa jawaban benar diberikan nilai 2, jawaban salah diberikan nilai negatif 1, dan untuk soal yang tidak dijawab diberikan nilai 0. Dari 30 soal, seseorang atau seorang siswa menjawab 25 soal, dan 19 diantaranya dijawab dengan benar. Berapakah nilai yang diperoleh siswa tersebut? Kita lihat, kalau jawabannya benar, itu dikali 2. Kalau benar dikali 2. Sedangkan untuk salah dikali negatif 1. Sedangkan untuk tidak dijawab itu adalah dikali 0. B benar, S salah, T tidak dijawab. Di sana siswa menjawab 19 benar. Berarti 19 kali 2. Tambah salah. Salahnya berapa kali? Salahnya itu adalah 6 kali negatif 1. Sedangkan tidak dijawab adalah 5. Berarti 5 kali 0. Dari mana, Bu? 6. Tadi kan di sini siswa itu ada 25 soal. 19 benar, kemudian 5 tidak dijawab. Berarti sisanya yang 6 itu siswa itu menjawab salah. Berarti 19 kali 2 itu adalah 38. Tambah 6 kali negatif 1, negatif 6. Ditambah 5 kali 0 itu adalah 0. Berarti di sini tinggal 38. Tadi ada dua tanda, positif kali negatif itu tandanya negatif. Berarti 38 kurangi 6 adalah 32. Itu. Untuk hari ini, Ibu cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.